Audiobook dari Audiotune, Pendekar Topeng Emas karya Gibranati, pengisi suara Barata FM Trenggalek, dalam episode Dimensi Hukuman Para Dewa. Malam semakin gelap gulita, seorang anak kecil masih saja berlari gelapnya malam tanpa rasa takut. Harus kemana aku sekarang? Menurut ayah dia mempunyai saudara angkat di selatan sana, tapi aku tidak mengetahui di mananya dan hanya memberitahu kalau dia tinggal di kota Bulan Perak, sebelah selatan Kekaisaran Awan Putih. Bocah itu bergumam sambil memperlambat jalannya. Mungkin malam ini aku akan tidur di hutan ini, rutuk bocah itu. Tapi tak lama kemudian terdengar suara ranting terinjak. Lalu di gelapnya malam terlihat harimau, tetapi di sekujur tubuhnya terdapat api yang menyala menghampiri anak kecil itu. Kau jangan makan aku. Anak kecil itu kaget. Lalu harimau api itu mendekat ke arah si anak. Si anak yang melihat itu langsung saja berlari dan dikejar oleh harimau api itu. Tanpa merasa lelah karena mempunyai tekad yang kuat, ia berlari sekuat tenaga tanpa memedulikan ke arah mana ia berlari, sampai ia menemukan jurang yang curam tak terlihat ujungnya sama sekali. Jika aku mati, lebih baik aku hancur berkeping-keping daripada harus kuserahkan tubuh ini kepadamu, harimau sialan. Harimau api mengetahui mangsanya sudah terbojok dan ia mulai menjilat bibirnya dengan lidahnya. Bocah yang melihat itu bergidik jijik melihatnya. Harimau yang sudah tidak sabar itu pun langsung menerkam bocah kecil itu. Ketika harimau mulai menerkam dan bocah itu langsung menerima terkaman, dan ia pun memeluk harimau itu, terus membawanya ke ujung jurang karena bergulatan yang singkat. Dan akhirnya mereka berdua pun terpeleset ke dalam jurang dan terjatuh di sana. Hanya suara teriakan bocah yang terdengar, dan terlihat seorang bocah yang jatuh dari atas bersama dengan seekor harimau yang ada di sana. Tapi beruntung bocah itu jatuh di atas harimau api, jadi keadaannya tidak terlalu parah. Sedangkan harimau itu mati seketika karena jatuh terlebih dahulu dan tertimpa tubuh bocah kecil itu. Terlihat seorang kakek tua mendekati bocah malang itu dan memeriksanya. Bocah, dari mana ini? Kenapa ia bisa menembus ke dimensi ini? Kuman kakek tua itu. Lalu ia menggendong bocah kecil itu dan membawanya ke sebuah pemukiman yang cukup luas. Terlihat banyak bangunan yang cukup sederhana untuk ditempati. Siapa bocah ini? Dewa laut? Kata seorang kakek tua lainnya. Entahlah, aku pun tidak tahu. Ia terjatuh dari atas bersama seekor harimau api. Untungnya dia masih selamat, jawab kakek tua itu yang disebut sebagai dewa laut. Sungguh aneh. Ada manusia yang bisa memasuki dimensi yang dibuat oleh Dewa Agung. Aku pun tidak tahu kenapa. Lebih baik sekarang kita obati saja bocah ini, Dewa Api. Baiklah, sekarang kita bawa dulu ke rumahmu. Setelah itu kita tanyakan siapa dia. Lalu mereka pun berjalan ke sebuah rumah yang tak terlalu besar dan sederhana di sana. Setelah masuk, mereka membaringkan tubuh si anak kecil itu ke tempat tidur yang terbuat dari jerami di sana. Sepertinya sebentar lagi dia akan siuman, kata kakek tua yang disebut sebagai Dewa Api. Kau tunggu di sini. Aku akan membuatkan obat untuknya. Kakek tua satunya kemudian pergi ke dapur untuk membuat obat. Tak lama kemudian, anak kecil itu membuka matanya. Di mana aku? Apa aku sudah mati? Kau sudah sadar, nak. Siapa kau dan di mana aku ini? Tenanglah. Tentang aku siapa nanti ku beritahu. Sekarang kau berada di tempat hukuman para dewa, jawab kakek tua itu. Anak kecil yang mendengar ia berada di mana sekarang menjadi bingung.